Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gistiani dari kelas 1 APG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang telah saya buat, judul Peran Pendidik dalam Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi dengan menerapkan beberapa stimulus agar dapat berkembang dengan optimal. Dalam mewujudkan potensi tersebut, diperlukan adanya unsur pendidikan sejak dini, di mana pendidikan tersebut dikenal dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD merupakan wadah pembinaan bagi anak sejak usia dini. Untuk itu, diperlukan pemahaman mengenai cara mengetahui potensi pada anak dan apa saja yang menjadi tugas pendidik dalam mengembangkan potensi anak usia dini. Karena dengan mengetahuinya, kita bisa mewujudkan dan mengembangkan potensi tersebut. Baik, selanjutnya terdapat kajian teori, di mana saya membaginya dalam dua subjudul. Yang pertama ada pengertian potensi. Potensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to poten, yang berarti keras dan kuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang punya kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut Wijoyono, dalam Harbeng Masmi tahun 2017 halaman 68 mengatakan bahwa potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam sesuatu tersebut. Sedangkan, menurut Harbeng Masmi tahun 2017 masih halaman 68, potensi diri merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan peran serta lingkungan, pelatihan, dan sarana yang memadai. Selanjutnya untuk sub kedua yaitu pengertian pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa guru atau pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan menurut Abuninata tahun 2005 halaman 142, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri. Baik, selanjutnya terdapat metode. Metode yang saya gunakan dalam membuat artikel ini adalah metode kualitatif, di mana dalam mencari sumber tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi lebih pada pendekatan library search atau penelitian kepustakaan yang mencakup pencarian sumber data, pengumpulan data, kemudian menganalisis data. Namun karena adanya pandemi seperti ini, maka sumber yang saya ambil itu tidak terlalu banyak. Baik, selanjutnya pada bagian penting yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini saya membaginya dalam dua subjudul, yaitu yang pertama cara mengetahui potensi pada anak. Menurut Harbeng Masmi tahun 2017 halaman 69 menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengenalinya atau potensi diri adalah dengan menggunakan pengukuran atau measurement, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur atau instrumen untuk mengetahui potensi yang dimiliki. Berdasarkan pedoman diagnostik peserta didik Departemen Pendidikan Nasional dalam Budiono tahun 2020 halaman 11, beberapa proses identifikasi potensi peserta didik antara lain: yang pertama, tes inteligensi individual; yang kedua, tes inteligensi kelompok; yang ketiga, tes akademik; dan yang keempat, tes kreativitas. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana potensi tersebut, maka diperlukan sebuah tes atau pengukuran yang biasa dilakukan dengan tes kepribadian atau tes psikologis dan yang lainnya. Selanjutnya untuk sub kedua yaitu peran pendidik dalam mengembangkan potensi anak usia dini. Menurut Sujarwo tahun 2010 halaman 61-64, pendidik memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu mengembangkan potensi anak. Ada beberapa peran yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam menanamkan nilai pada anak, antara lain: yang pertama, mengembangkan keteladanan; yang kedua, kesabaran; yang ketiga, kesiapan; yang keempat, kasih sayang; yang kelima, kecakapan; yang keenam, memilih atau menunjukkan respon positif; yang ketujuh, memahami kemampuan anak; yang kedelapan, belajar berdasar pengalaman; yang kesembilan, menumbuhkan sikap
kompetensi, dan yang ke-10 membiasakan yang baik. Selanjutnya pada bagian kesimpulan. Sejak lahir, anak memiliki berbagai potensi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Potensi tersebut perlu dirangsang dan difasilitasi dengan menerapkan beberapa stimulus dalam sebuah pembinaan agar dapat berkembang dengan optimal. Namun, sebelum mengembangkannya, kita perlu mengetahui potensi apa yang anak miliki. Dalam pembinaan, tentunya diperlukan seorang pembina, di mana pendidik mengambil peran sebagai pembina yang bertugas untuk membimbing dan memfasilitasi anak agar dapat menemukan potensinya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Seni Aprilia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membantu saya mengarahkan dan membimbing saya sehingga terwujudnya artikel jurnal ilmiah ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman kelas 1A PG PAUD yang juga telah membantu saya. Dan juga saya meminta maaf kepada yang sudah menonton presentasi saya kali ini. Saya Elsa Gistiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.